Gimana? Iya. Ya. Dan Jadi saya sama Mbak Ica itu satu SMP, satu SMA, tapi beda kuliah. Kami MTS MAN-nya di Bahrul Ulum di Tababras, terus saya lanjut di UGM ambil teknologi pangan dan hasil pertanian itu pakai beasiswa Depak. Kalau sekarang mah beasiswa Kemenak ya istilahnya. Tapi beasiswanya udah nggak ada kayaknya. Itu full cover 4 tahun. Kayak biaya hidup, biaya kuliah. Terus waktu S1 itu saya ikut exchange ke Swedia 6 bulan buat penelitian S1 di sana. Terus udah selesai S1, saya balik ke pesantren pengabdian setahun sambil cari-cari beasiswa S2, terus lanjut S2 di UGM lagi, masih di jurusan pangan, pakai beasiswa LPDP, setahun pertama di UGM, terus untuk tahun kedua saya apply buat ambil tesis di Jepang, di Yamagata University, dapet tuh setahun di Jepang, terus dari situ juga jadi ketemu suami, meskipun nggak ketemu fisik, tapi jadi nanya-nanya, terus akhirnya jadilah suami saya, terus udah dari situ pulang dari Jepang, eh, seminggu setelah pulang dari Jepang, saya nikah sama suami. Terus 3 minggu setelah nikah, suami berangkat ke Belgia buat studi. Saya lanjut ngerjain tesis. Jadi balik ke Jogja lagi. Itu kondisi lagi hamil. Terus sidang sidang tesis itu lagi hamil 4-5 bulan kalau nggak salah. Akhirnya nyusul suami. Sebelum nyusul suami sempat ikut tes dosen di UGM di Fakultas Pertanian karena waktu itu kan nggak boleh ya, masih nggak boleh gitu suami istri satu departemen satu fakultas, dan suami saya dosen di Fakultas Teknologi Pertanian fakultas sama saya, jadi saya nggak bisa apply. Akhirnya saya apply ke pertanian dan ternyata nggak lolos. Terus saya ikut nyusul ke Belgia lagi hamil 8 bulan. Terus di Belgia fokus ngerawat anak setahun pertama sambil apply beasiswa S3, terus dapat beasiswa S3 di Ken University, jurusan Particle and Interfacial Technology. Itu nama labnya, Ding. Jurusannya Department of Green Chemistry, pakai beasiswa dari UCAN. Ini sekarang lagi jalan tahun kedua. Gitu. Mbak, sekarang lagi banyak ya apa cewek-cewek atau wanita-wanita yang memilih untuk jadi wanita karir ya. Tapi banyak banget hambatannya kayak mengatur antara keluarga dan juga karir misalnya S3 ataupun sama pengajar dan sebagainya gitu. Nah, Mbak Ain sendiri ngatur waktunya, manage waktunya untuk ngasuh anak, terus mengerjakan pekerjaan di rumah dalam hal rumah tangga gitu ya, dan juga mengerjakan tugas kampus dan beberapa pengembangan diri itu gimana sih? Bisa diceritakan? Kalau saya sih prinsipnya ini Mbak, prinsipnya kalau lagi di kampus ya full pikirannya di kampus. Kalau lagi di rumah ya pikirannya soal rumah gitu. Jadi kan ada jam kerja itu dari jam 9 sampai jam 4 atau jam 5 ya. Jadi itu full saya optimalin itu buat ngerjain yang nge-lab, kalau nggak nge-lab ya ngolah data, nulis artikel, gitu-gitu itu benar-benar fokus waktu di kampus. Jadi meminimalisir sekali distraksi kayak handphone atau buka YouTube gitu-gitu, benar-benar saya minimalisir, jadi bisa optimal waktu di kampus. Nah waktu pulang ya udah full buat anak gitu, buat anak sama buat keluarga. Terus juga tipsnya sih paling kan kita kan suka sibuk sama masak bersih-bersih gitu ya. Nah itu emang harus kerjasama sih suami sama istri. Kalau masak emang biasanya saya, tipsnya itu bikin, istilahnya sekarang food prep ya. Jadi bikin food preparation, nyiapin makanan di Sabtu Minggu itu bener-bener saya optimalin buat nyiapin makanan yang bisa ditaruh di freezer. Jadi kayak buat anak tuh nanti tinggal keluarin dari freezer, taruh di microwave. Buat bekal kan kita juga ngebekal kan. Saya sama suami biasanya mesti kebekal. Ya gitu-gitu aja kayak bikin yang siomay gitu kan bisa ditaruh di freezer ya. Nanti udah tinggal keluarin. Gitu. Jadi emang harus pintar-pintar milih
masakannya gampang, yang itu akan memudahkan kita untuk menjalani seminggu ke depannya kan, kalau kita udah nyiapin makanan di Sabtu Minggu misal, itu buat bekal makan siang seminggu tuh udah nggak kepikiran gitu, udah nggak jadi beban, gitu. Paling itu, kalau bersih-bersih, ya paling Sabtu Minggu yang optimal, nyuci seminggu sekali, karena kita nggak pakai mesin cuci juga, nggak boleh di apartemen yang sekarang pakai mesin cuci. Ya Allah, Mbak. Pokoknya pilihannya laundry atau manual. Kalau kita nggak suka nge-laundry karena kan harus nunggu ya 2 jam di tempat laundryan, tuh nggak suka. Jadi nyuci manual aja. Nah, itu bagian suami seringnya, Mm. gitu. Terus yang ngatur waktu misalnya nih, kan kadang di rumah itu kan ada kerjaan yang ada kerjaan kantor atau kerjaan kampus gitu kan yang belum selesai. Terus endingnya kan segera diselesaikan dan tidak ada cara lain ya diselesaikannya di rumah gitu. Padahal anak juga masih kecil, masih bayi gitu Mbak. Terus suami juga kerja juga kan di sana kerja apa dan juga apa maksudnya S3 juga gitu kan. Lah Gimana gitu ya. tuh? Heeh. Kalau kayak gitu biasanya emang harus ada yang dikorbankan sih, Mbak. Paling Hmm. jam tidur ya. Jadi kita bangun lebih awal daripada anak, daripada suami, terus kita ngerjain, ambil waktu pagi. Karena saya sendiri tuh bukan tipe orang yang bisa kerja malam. Jadi kan udah pulang dari kampus nih, di kampus kerja, terus pulang. Kan ngadepin anak tuh sebenarnya refreshing buat saya juga, buat nge-refresh yang di pikiran itu kan. Mana anak saya tuh tidurnya malam lagi jam 10, jam 11. Jadi anak tidur saya juga tidur. Jadi siasatnya paling bangun lebih pagi. Oh jadi gini, kan kadang tuh kan orang kalau punya anak nih, cewek-cewek Hmm. gitu, kadang tuh kalau kalau masanya anaknya tidur, kita lebih produktif, ya kan? Terus anaknya Ya, kita udah capek gitu kan. Jadinya bukan refreshing akhirnya bermain dengan anak, tapi kadang tuh ya memang memang ya seneng gitu kan. Tapi kadang tuh kita merasa capek, terus kadang bawaannya, ih kok itu ya, kok sangat lincah sekali padahal badan lagi nggak kuat dan lain sebagainya. Berarti ya, kita ya. ayun kalau anaknya tidur kita ikut tidur aja gitu kan. Kalau saya iya. Tapi itu memang tergantung ini juga sih Mbak, tergantung tipe orang. Ada orang yang bisa malam tuh lebih produktif, ada yang pagi lebih produktif. Kalau saya itu emang morning person, jadi emang pagi itu on fire-nya tuh pagi, pikiran fresh tuh ya pagi, dapet ide tuh pagi, badan enak habis istirahat tuh. Jadi kalau saya lebih mending bangun pagi daripada harus begadang. Karena kalau begadang besoknya pernah juga sih ada sekali 2 kali gitu begadang, tapi udahnya besoknya ya nggak enak banget badannya, malah jadi nggak bisa kerja. Bener banget. Jadi aku tuh Mm-mm. ngerasain kayak gitu Kak. Misalnya aku ngerjain, karena aku tuh orangnya ya biasa-biasa aja ya. Misalnya aku ngerjain sampai malam. Pokoknya kalau udah melebihi jam 12, itu tuh kayak aku besoknya paginya tuh walaupun tidurnya misal 2 jam apa tuh, pasti masuk Hmm. angin atau gimana tuh badan Pasti sih. menurut saya tuh kayak nggak malah lebih nggak produktif lagi di hari berikutnya gitu kan. Iya, Terus saya iya, iya. tuh di malam hari tuh kayak nggak banget gitu. Nah, sedikit cerita kayak para penonton di YouTube channel aja Penonton. nonton ya. Dulu tuh kan kita yang masih sekolah gitu kan. Terus kan Hmm. Mbak Ayu tuh temenin aku di rumah, temenin saya di rumah gitu. Saat saya ditinggal sama keluarga ke mana ya Mbak, ke Jawa Tengah apa kemana gitu kan. Heeh. Ada di Gresik rumah. apa ya? Iya aku lupa. Pokoknya gitulah. Kita tuh masih unyu-unyu. Nah, jam kayak jam 8 itu aku udah kepengen tidur apa udah siap gitu kan. Terus habis itu jam 9 tuh lihat Mbak Ayu kok nggak tidur-tidur gitu kan. Kita tiduran sampingan kan di kamar depan kan ya. Terus habis itu Mbak Ayu dengan logo Mbak Ayu, ayo tidur. Ya Mbak nanti gitu. Nggak lama banget sih tidur. Zaman sekolah dulu mah emang aku tidurnya jam ini, Mbak. Zaman sekolah ya, zaman sekolah dulu jam 12. Uh, Sekarang jam 10. terus habis itu udah jam 3 aku agak bangun ngelilir gitu. Mbak Ayu udah tahajudan bayangin. Cuma tidur tuh. Ya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Dan juga Mbak Ayun itu
mikirnya tuh luar biasa. Jadi habis sholat, wah konsentrasi. Konsentrasi Kenapa jadi dibuka? lomba beneran terus banget. Jadi konsentrasi terus kayak gitulah. Pokoknya ada deh ya dibaca. Sebelum punya anak gitu. Sekarang punya anak habis sholat ya udah ada yang nungguin. Iya sih. Ini tuh tips buat yang misalnya yang nonton ini masih sekolah kayak gitu. Oh, top banget pokoknya. Jadi dia tuh dikira tuh memang udah istiqomah sekali gitu kan. Jajannya Cuma tahu sekali doang gimana bilang istiqomah. kan nginep di rumah. Kita nginep bareng itu kan beberapa kali, nggak itu kali. Nah, lanjut ya. Tadi menjadi saya. Berarti itu kan kalau aku ngambil kesimpulan ya Mbak, dari beberapa kasus teman-temanku gitu kan. Banyak yang ngeluh nih. Kan kita juga sama-sama wanita karir ya Mbak. Ngeluh misalnya kan udah capek nih di kantor atau di kampus gitu kan. Terus balik, anaknya rewel, ini sebagainya gitu kan. Nah tugas juga banyak. Endingnya dia tuh lebih fokus untuk kadang memprioritasin misalnya anaknya gitu kan. Soalnya suami kan ini jangan diganggu gitu kan. Jangan diganggu karena suaminya juga ada kewajiban lain. Endingnya kerjaannya dia nggak bisa maksimal gitu loh, nggak bisa maksimal. Ini tetap dikerjakan saat anaknya tidur, dan tapi kerjanya itu nggak bisa maksimal dan tubuhnya cewek itu juga jadi korban. Maksudnya dia akan kurang tidur dan sebagainya demi untuk ya melakukan segalanya itu dengan istilahnya tuh yaudah yang penting terrealisasi aja gitu. Pendapatnya. Emang susah sih Mbak. Kalau tuntutan pekerjaannya disamakan gitu ya antara yang punya anak, nggak punya anak, laki-laki, perempuan, misalnya yang ya laki-laki kan mungkin emang tanggung jawab utamanya salah satunya kan itu ya. Saya kan aku kan baru ngampus ya, baru S3 gitu. Jadi dosen juga baru tugas belajar, belum ngalamin beneran gitu tugas di kampus tuh kayak gimana. Jadi nggak tahu seberapa banyak tugas. Tapi kalau aku pertama emang itu tadi berusaha optimalin waktu 7 jam, berapa jam sih? 7 jam di kampus, 7-8 jam di kampus itu ya fokus buat ngerjain itu sedapatnya. Terus emang aku juga ngerasa kurang banget waktu kayak buat baca paper, buat ya mendalami lebih lanjut gitu tuh emang suka ngerasa kurang juga gitu. Tapi kitanya juga harus yang bisa nyesuaiin standar. Maksudnya kalau kita terus-terusan menuntut diri kita buat setara atau sama dengan misalnya temanku yang masih single, yang kehidupan dia tuh ya PhD doang gitu. Kan ya nggak bisa. Kehidupan kita nih kehidupan real, kehidupan ya PhD iya, ya punya anak iya. Jadi kitanya juga harus yang legowo dengan standar yang kita tetapkan sendiri gitu. Yang penting ya aku nggak tahu kalau kasus teman Baica kan kerjaan kampus seberapa besar ya. Tapi kalau PhD itu kan malah lebih fleksibel. Kalau di aku tuh kita sendiri yang nentuin path-nya mau segimana. Ada Bisa dikat kok. tapi nggak tahu tadi tuh sampai mana, nggak apa-apa pasti masukkan aja. Iya. Enggak, kalau aku kan karena aku sendiri yang nentuin path-nya, nentuin mau gimana jalan PhD-nya, jadi lebih fleksibel sih Mbak. Aku yang bisa nentuin batasan. Misalnya ya udah sekarang segini dulu gitu. Mungkin ya kalau kasus teman Baica aku juga nggak bisa ngasih tanggapan karena nggak tahu juga itu beban pekerjaannya seberapa, terus gimana kondisi di rumahnya, anaknya, suaminya gitu. Tapi sebisa mungkin sih jangan sampai ngeganggu kita juga ya. Saya kalau sampai bawa pekerjaan terlalu banyak ke rumah tuh kan juga emang harusnya pekerjaan kan ya selesai di tempat pekerjaan gitu. Kalau emang kita ngerasanya nggak sanggup dan itu udah ngeganggu banget kehidupan pribadi kita, ya mungkin ada baiknya dikomunikasikan.
Nah, itu juga kalau aku coba selalu komunikasikan ke profesor. Misal kayak sekarang ini kan lagi ada corona ya, kan kita di rumah gitu. Eh, aku ngajuin buat bisa tetap nge-lab, tapi di situ aku juga bilang aku nge-labnya cuman bisa setengah hari karena anakku juga di rumah gitu. Jadi dengan kita komunikasikan ke atasan misalnya kalau kasusku kan supervisor ya, itu mungkin akan membantu biar ya dia bisa juga ngerti gitu posisi kita. Dulu sih pernah ketemu sama profesor waktu di Swedia. Beliau tuh punya anak 4, semuanya jadi orang. Terus beliaunya juga karirnya bagus. Pas aku nanya gimana Bu bisa kayak gitu gitu. Ya Nah, itu pertama harus support system. Jadi dia suaminya juga harus saling membantu yang ngurus anak, urus rumah tangga. Yang kedua, emang beliau tuh sama sekali nggak ngejar karir sebelum 40 tahun. Jadi eh, sebelum umur 40 tahun itu kan fokus ngedein anaknya. Jadi karir di kampus tuh ya ngajar aja, ya ya biasa gitu Mbak, standar lah. Standar asal kewajiban utamanya selesai gitu. Baru setelah 40 tahun, setelah anak-anaknya udah mulai masuk sekolah, beliau ngejar. Dan itu beliau menjadi wanita pertama Asia apa ya yang nyampe ke benua Antartika. keren banget Peneliti. ya. Iya, jadi emang yang ditekankan itu semua ada masanya. Gitu sih. Ada masanya kita fokus dulu ngerawat anak, karir setelahnya. Karena Berarti emang karirnya tuh maksudnya tetap bekerja, tetapi nggak usah terlalu ekspektasinya terlalu tinggi gitu kan ya. Baru nanti mm, 40 tahun atau anak sudah sekolah, kita iya, bisa full baru baru full. kali apa ya, nanjak apa ya untuk ngatur karirnya kayak gimana gitu ya Iya, Mbak. ajar karirnya. Ya itu sih yang aku adaptasi sekarang. Jadi aku PhD ini nggak berharap yang outstanding banget gitu, nggak. PhD itu ya udah asal lulus dulu. Karena PhD itu kan sebenarnya bukan cuman ya. Itu kan SIM, ibaratnya kayak SIM gitu buat kita legal jadi peneliti. Ya udah yang penting punya SIM dulu. Soal pengembangan keilmuannya tuh nanti setelah selesai dari PhD gitu. Mbak, kalau misalnya aku lihat ya gini, eh Mbak Ayun, selain dengan cara Mbak Ayun untuk mengatur waktu sedemikian rupa, baik itu ya menurutku efektif dan efisien, Mbak, di Kelihatannya doang. keuntungan yaitu penitipan anaknya tuh Mm-mm. maksudnya tuh sesuai, dalam arti ya nggak, bukan ekspektasi yang terlalu tinggi, tapi anak itu nyaman di situ gitu, anak betah gitu Ah, punya mm-mm. Mbak. Nah, ini lain halnya dengan seorang ibu yang sudah mencari tempat penitipan tapi anaknya tuh tetap nggak mau dititipin dan lain sebagainya gitu kan. Aduh, pusing banget kan, otomatis anak bisa juga dibawa di tempat kerja atau gimana, akhirnya susah juga gitu. Nah, kayak gitu kan kayak buah si malakama ya menurutku ya Mbak, kayak eh udah berjuang untuk nitipin anak, karena kan kalau kita bekerja dengan anak di samping dengan anak yang masih bayi dan sebagainya kan nggak bisa konsen ya. Kecuali kalau kita punya me time sendiri 7 jam atau berapa untuk konsen ke pekerjaan gitu. Eh Kalau menurut Mbak Ayun sendiri nyikapi kayak gitu gimana? Dulu pertama emang kita tuh harus nyari penitipan atau daycare buat anak tuh yang emang kitanya yakin dan kitanya nyaman. Aku dulu emang survei-survei juga sih Mbak, baik untuk daycare maupun buat sekolah gitu. Datang ke tempatnya juga ngeliat. Kunci utamanya kita yakin dulu bahwa daycare itu emang bagus buat anak. Terus yang kedua, anak agak susah untuk lepas dari orang tua pas awal-awal tuh emang wajar sih. Itu akunya juga sempat khawatir, sempat baca-baca juga gimana sih ada efek jangka panjangnya nggak kayak gitu gitu. Sama anaknya diobservasi terus. Rafka tuh juga emang awal-awal tuh sampai 3 minggu pertama tuh masih nangis-nangis aja di daycare-nya gitu waktu ditinggal. Tapi aku amatin pas pulang ke rumah tuh kan, aku selalu berusaha hadir sepenuhnya kan buat Rafka
untuk dalam tanda petik mengganti waktu yang kita nggak bareng. Nah, di situ aku tanyain, aku komunikasiin. Meskipun anaknya belum lancar ngomong, tapi kan kita bisa ngelihat dia seneng nggak di sekolah, tadi ngapain aja di sekolah. Dengan nanya kayak gitu tuh, anak tuh akan ngerti, oh iya orang tua aku tuh tetap perhatian ke aku, tetap tetap pengen tahu aku di sekolah kayak gimana. Terus, oh di sekolah tuh nggak apa-apa kok, nih orang tuaku nanyain gimana di sekolah, main apa di sekolah. Berarti sekolah tuh bisa tempat buat main ya, gitu. Di pikiran dia tuh nanti akan terbentuk itu. Terus kita dengan nanyain, tadi main sama ini enggak, main sama ini enggak. Dia jawab nggak jawab tuh nggak masalah. Yang penting kita coba hadir, kita coba coba bikin anak tuh tahu kalau kita tuh juga ngerti gitu dia di sana gimana. Nah, lama-lama dengan kayak gitu anak biasanya jadi lebih nyaman sih, Mbak. Kalau misalnya udah dalam waktu cukup lama, anak masih masih kelihatan gak nyaman, berarti ada sesuatu yang mungkin nggak pas dengan daycare-nya. Mungkin anaknya nggak cocok dengan apa pengasuhnya di situ. Ya bisa ada opsi lain. Mungkin coba cari daycare lain gitu sih. Karena kalau dibawa ke kerja aku nggak kebayang sih. Pasti dua-duanya nggak kepegang. Maksudnya aku aja kalau kerja di rumah tuh ya gimana ya, ada anak-anaknya nggak kepegang tuh ke akunya malah ganjel gitu tuh. Rafka masuk daycare itu umur berapa, Mbak? Tahun 4 bulan. Tahun 4 bulan. Itu kan apa maksudnya udah paham ibu mana, mama mana gitu? Udah. Agak susah ya Mbak kalau pasnya kayak gitu ya. Iya, Maksudnya, kitanya. Emang kalau di daycare itu waktunya bertahap. Jadi kita seminggu pertama ditemenin mamahnya. Aku datang ke situ cuman setengah jam, cuman 1 jam sama Rafka. Terus setelahnya cuman aku nganter. Seminggu Rafkanya belum nyaman. Terus akhirnya diperpanjang jadi 2 minggu. Terus udah itu langsung full 1 hari. Karena emang kalau setelah aku baca-baca juga, kalau dia justru setengah hari diambil, itu kan ibaratnya setengah hari kan baru 3 jam ya. Dia baru selesai dengan emosinya, belum mulai ngerasa fun, udah kita ambil gitu. Udah kita ajak pulang. Sedangkan kalau langsung full, itu kan dia 2 jam, 3 jam menenangkan diri, udah itu dia udah mulai enjoy itu kan mainnya. Jadi ya udah biar dia enjoy dulu, baru nanti dijemput pulang. Selama-lama ya senang banget sih setelah 3 minggu itu juga anaknya fun main. Beratnya tuh kalau Rafka waktu itu cuman berat untuk nggak ketemu orang tuanya aja gitu. Kalau di sananya mah dia seneng sebenarnya. wah enak banget kalau dapat yang sedemikian rupa gitu. Masih lanjut apa ada Boleh. Boleh. Masuk aja. Mbak, mau tanya cara Mbak ini yang khususnya untuk pengembangan diri ya, kayak bikin jurnal, penelitian gitu, gimana ngaturnya? Ini pengembangan di sini kewajiban. Kalau PhD emang wajib nulis. Ya, bener. Kalau ngomong nggak apa-apa, kan ada yang ngaturnya juga. Soalnya kan situasinya Mbak itu penuh dengan tantangan. Iya, tapi enggak sih bener. Maksudnya itu sebenarnya pengembangan diri. Tapi maksudnya kalau untuk PhD ya itu emang diwajibkan mau nggak mau gitu tuh maksudnya. Itu kalau lagi nulis, aku kalau lagi nulis ya nulis aja gitu, nggak nge-lab dulu. Nulis itu maksudnya tetap di kampus gitu, nggak di tetap di kampus. Aku semua kegiatan ini di kampus. 7 jam ya Mbak ya? 7 jam. Jadi aku karena waktuku cuma 7 jam, jadi kan harusnya ada istirahat tuh jam 12 sampai jam 1. Aku nggak pernah ambil full. Aku paling makan siang cuma ambil 10-15 menit, terus sholat, langsung kerja lagi. Kalau teman-teman kan biasanya suka ngambil 1 jam karena mereka ada ngobrol, ada refreshing. Refreshingnya ya sambil ngobrol itu ya. Kalau aku ngapain refreshing di kampus, refreshing mah di rumah. Iya, jadi ya itu emang berusaha semaksimal mungkin 7 jam itu sih, Mbak.
Terus Tulis. berarti di pengalaman Mbak ngerjain tugas di rumah. Gimana ngaturnya, gimana ribetnya gitu. Iya, kemarin pas corona ini sih nulis paper yang kedua itu kan cuma ada waktu 10 hari ya. Rafkanya juga di rumah, Mas Bayunya juga lagi ngerjain gitu. Susah banget sih itu sampai sampai gimana ya. Karena itu terjerat deadline, yaitu akhirnya aku pernah sehari enggak yang tidurnya begadang gitu. Jam 1, jam 2 baru tidur. Itu menurut aku begadang ya. Jadi baru tidur buat ngejar itu. Sama emang kemarin itu ada disayangkan, jadinya aku ngasih Rafa gadget. Kita kan pengennya sehari itu ngasih Rafa gadget cuma sejam. Pengennya ya standar standar kami gitu. Tapi karena akunya lagi ngejar bikin paper, ya udah Rafa akhirnya dikasih nonton 2 Kayak jam. untuk kakak ya Mbak. Deh aku bisa gadget ya udah Mbak nanti lagi ya. Iya, tapi ada ngerasa bersalahnya juga sih, Mbak. Pastilah ngerasa bersalah. Kayak ngasih anak nonton harusnya kan standarnya kan sejam ya untuk umurnya dia gitu. Jadinya Umur ngasihnya ya lama, kemarin 2 jam, 3 jam gitu. berapa? Mau 3 tahun. Tanggal 20 besok 3 tahun. Oh, Kado. Iya, kayak gitu sih, Mbak. Ada momen kayak gitu. Jadi sama yang susah, bukan susahnya ya, tantangannya itu kalau nulis itu kan kita suka mut-mutan ya, lagi mood nulis atau enggak gitu. Dengan punya deadline, kalau aku waktu kemarin tuh kan kepepet, dia terus aja jalan. Tapi kalau lagi nggak ada deadline juga kalau cuma nulis doang lama sih aku juga, Mbak. Gitu paling. Jadi kerja di rumah jarang. Kalaupun iya pagi berarti sebelum tipsnya mereka bangun. apa wanita karir itu pertama awal itu harus siapkan tempat penitipan yang memang buat anak nyaman gitu ya Mbak. Jadi kan kalau kita diskusi ya bareng-bareng, kayak kuncinya itu kan anak ini gimana gitu kan? Iya nggak sih? Kalau anak udah tepat gitu, apa maksudnya udah nyaman, kita udah bisa ngerjain semuanya gitu. Tapi kalau anak belum nyaman, susah. Itu nggak sih? Jadi kuncinya anak Benar-benar. penempatan anak Iya, ya. iya. Karena Ini kewajiban utamanya gitu kan harusnya. Kewajiban walaupun utamanya kan bukan kewajiban pertama, pasti kan namanya perempuan akan kepikiran terus gimana ya anakku akhirnya di kantor juga nggak bisa konsen gitu kan dan sebagainya. iya. Nah, Berarti itu ya emang harus ada di otaknya kayak harus ada skat. Kalau anakku udah di daycare ya udah gitu. Anakku di sekolah ya udah. Mbak nggak pernah ngecek-ngecek, nggak pernah gimana-gimana gitu, udah percaya aja gitu ya. Baru nanti Ngecek, setelahnya pas awal-awal. out apa Rafa di rumah atau gimana saat Mbak sudah selesai tugas kampus baru Mbak ngecek gitu. Jadi Mbak memang ngatur pikiran uh, untuk konsentrasi ke ya udah aku konsentrasi di sini dan aku nggak mau ada ada apa ya pikiran-pikiran lain untuk menggangguku gitu kayak gitu ya. Pas waktu awal tuh masih ngecek, Mbak. Ngecek telepon gitu. Aku misalnya udah di kampus nih, udah di office. Jam 12 aku telepon di daycare-nya gimana, Rafka masih nangis nggak atau apa gitu. Tapi hati kitanya harus yang tough, harus yang tangguh gitu. Misalnya denger, iya tadi masih nangis sih 2 jam, misalnya dia nangis aja gitu. Kan pasti hati ibu juga, duh gimana ya gitu. Kalau aku kayak gitu, ada ngerasa kayak gitu, cuman terus aku doain aja, aku doain terus ya itu harus dibalikin lagi pikiran. Dilelahnya aku tuh emang orangnya rada cuek gitu loh, bukan cuek gimana ya. Maksudnya aku mikirnya gini, aku sekarang mikirin anakku di kampus. Aku nggak bisa pegang juga kan anakku. Terus buat apa gitu? Kerjaanku nggak kepegang, nanti di rumah waktunya sama anak aku malah kepikiran kerjaan daripada kayak gitu. Ya udah aja sekarang toh anakku udah di sana, udah ditangani dengan baik. Ya sekarang aku fokus di kerjaan, nanti biar pulang bisa ketemu sama anak, bisa full gitu. Gitu sih. Mbak ngatur pikiran agar bisa fokus satu gimana kan soalnya cewek itu kan kalau misalnya ada yang mengatakan ya multitasking dan tapi kan ada juga yang
bilang itu nggak multitasking, karena kalau kita tuh tetap mengerjakan misalnya 1 detik tuh ya mengerjakan satu pekerjaan, tapi nggak. Iya, iya, nggak bisa ini. Tapi kan kadang ada juga yang berpikir multitasking ya, dia masih bisa gini-gini dalam durasi waktu yang durasi waktu gitu kan, bukan dalam waktu yang 1 detik sama saya aku megang tapi bisa loh Mbak multitasking kayak nyusuin dan juga buka kerjaan di HP kan bisa juga kan. Karena kan hanya tangan yang bergerak dan itu kan, jadi bisa sebenarnya. Tapi yang untuk ngatur pikiran untuk lebih fokus, kalau misalnya kayak gini, kalau menurutku kalau nyusuin sama lihat HP atau mengecek itu kan berarti nyusuin itu kan kalau misalnya kepengen lebih dalam lagi kan, misalnya nyusuin sambil berdoain anak atau gimana kan, itu lebih intinya kualitasnya lebih bagus gitu ya. Jadi ada sambil ini sambil itu. Jadi kualitasnya kalau misalnya multitasking itu kayaknya menurutku tuh kayak kualitasnya tuh nggak bisa maksimal gitu kan. Walaupun kita nggak tahu kalau ngerjain satu tuh bisa maksimal apa enggak gitu kan. Nah, itu gimana cara fokus ke satu, ya udah fokus itu dulu, yang lain pikiran udah gitu. Ini susah sih. semua ya, bukannya untuk orang yang sudah menikah, untuk semua kan ya. Aku juga lagi belajar buat itu sih Mbak. Kalau aku tuh suka keganggunya karena kebanyakan maunya. Jadi misal lagi mengerjain misalnya lagi nulis paper gitu ya. Kan harusnya fokus pembahasannya di paper itu aja. Tapi misal kayak baca referensi ini, wah ini menarik nih kayak topik ini. So, aku malah bablas saja melajari topik yang lain. Itu kan sebenarnya nggak fokus juga kan. Nah, kayak gitu sih aku ngikutin kelas ini berdasarkan course yang aku ikutin ya. Jadi itu emang kita harus siapin to-do list, apa aja yang mau dikerjain hari ini. Jadi kalau kita berpacu ke situ pertama, biar kita punya fokus jelas apa yang akan kita kerjakan. Terus yang kedua pakai teknik Pomodoro. Itu pernah denger nggak? Coba diterangin Mbak. Jadi teknik Pomodoro itu kita nge-set waktu nih 25 menit. Itu kita harus full 25 menit itu full tanpa distraksi. Jadi kita fokus ngerjain kerjaan kita, nggak buka HP, nggak buka email, nggak buka YouTube. Maksudnya YouTube kan kita harus jadi kepengen ganti kan. Misalnya kita dengerin musik, musiknya nggak asik nih, ganti. Nah itu kan udah distraksi. Jadi kita 25 menit itu full, fokus di satu hal. Nah setelah 25 menit kita jeda istirahat 5 menit. Itu bisa dipakai buat ya kalau mau buka HP, buka ini. Jadi itu tekniknya tuh lebih kepada menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kan kita pastikan kita pengen buka HP, kita pengen dengar hiburan, itu juga diakomodir, tapi diakomodirnya setelah 25 menit itu. Gitu. Jadi kita ngerasa 25 menit nih full, dan itu kalau aku kerasanya lebih enak. Kayak nggak capek gitu. Karena kalau kita 25 menit misalnya ya, kita ngerjain nih sambil buka laptop, terus nih sambil buka HP, itu kan udah aja setengah jam kita ngerasanya, ih kok baru dikit amat gitu yang dikerjain gitu nggak sih? Gitu, sama sebenarnya kalau kita multitask, misalnya kita lagi ngerjain terus kita buka HP, itu butuh waktu 7 menit buat otak kita tuh balik ke fokus kita yang pertama. Studi mengatakan demikian. Tapi emang banyak ya artikel yang ngatain kayak gitu, sampai halnya kan kayak ada kayak alarm gitu kan. Setiap misalnya Mbak tinggal 25 menit, nanti ada alarm. Iya, Pomodoro tuh pakai alarm itu. Ya, relaksasi diri gitu kan. Udah kadang apapun ini kan banyak banget teorinya gitu kan. Jadi dihadapkan dengan banyak banget teori, tapi untuk menjalankan secara konsisten itu kayak susah banget gitu kan. Misalnya memang niatnya yang gak kuat banget, buat bentuk kuat banget gitu, gimana? Ya dilakuin aja, latihan terus. Sama mungkin ini kalau aku bisa disiplin gitu karena kepepet. Ya. Karena kepepet. Jadi kita berusaha memepetkan diri. Aku suka itu.
Kita berusaha memepetkan diri dengan memperbanyak kerjaan. Saya kalau aku kepepet karena aku mikirnya aku nanti pulang udah nggak punya waktu lagi buat ngerjain gitu. Mm-mm. Karena pulang waktuku ya buat sama anak, sama keluarga. Jadi ya kepepet 7 jam itu aku harus fokus gitu. Nah mungkin kalau buat Mbak Ica dibikin kepepet aja, wah aku mau bikin YouTube, aku mau bikin ini, banyak banget gitu to-do list-nya kan. Kalau banyak yang mau dikerjain kan kitanya jadi wah semangat gitu untuk fokus. Ya nggak sih? Apa nggak? Bisa aja. Kalian minta sekeren Mbak Ayun lah. Ah. Apalagi ya banyak banget sebenarnya tuh. Kayak aku tuh mau ngungkapin pertanyaan, tapi aku takutnya ini tuh kayak biasa apa ya temanya nanti lebih kemana-mana, tapi tuh kayak penting banget untuk di apa di sharein gitu kan. Gimana ya? Bisa di-cut, diobrolin aja nanti di-cut. Sharein aja. Gini, aku pengen tanya, Mbak kan itu kan di ke luar negeri saat hamil 8 bulan. Mbak apa namanya? Maksudnya dalam keluarga Mbak yang punya pengalaman untuk bulan pergi ke luar negeri itu Mbak. Jadi Mbak nggak ada kayak misalnya untuk tanya-tanya ke keluarga ya, misalnya Mbak cari tahu ke orang lain bisa gitu yang punya pengalaman itu, tapi kan orang lain itu kan nggak tahu tradisi di rumah apa di keluarga kita ataupun kebiasaan kita gitu. Jadi kan kadang untuk apa perlu juga nalar yang lebih gitu kan. Mbak bisa membulatkan tekad seperti itu, lalu mandiri di sana gitu kan. Eh Gimana ngolah emosinya Mbak? Kan kadang juga kalau lagi anak pertama itu kan kayak masih baru, masih bingung sana sini gitu. Mbak mainnya gimana? Main udah nekat aja tapi tetap dengan kita baca-baca atau gimana? Maksudnya Mbak itu memikirkan bahwa ini udah jalan hidupku, aku harus bisa gimana caranya ngatur. Ya udah ini aku syukurin, aku cari cari peluang dan lain sebagainya, gimana caranya bukan untuk mengeluh dan mengeluh terus sana sini ibadah apa mencari ibadah dan lain sebagainya agar nanti dibantu oleh saya ini gitu atau gimana? Bantu siapa? Gak ada yang bisa diharapin bantu di luar negeri mah. Maksudnya tuh soalnya aku gimana gimana gitu atau gimana? Coba. Maksudnya gini loh Mbak. Sorry ya, aku benar aku lurusin nanti kalau ada yang miskomunikasi. Maksudnya ibadah dalam arti itu kayak peluh yang terlalu dalam gitu misalnya. Uh, Oh. kan misalnya kita nelfon nih sama keluarga gitu. Oh, karena ya memang kita sendiri sudah nggak kuat gitu misalnya nggak kuat yang kita jalani gitu. Intinya kan kadang keluarga itu kan ada yang misalnya orang tua kita gitu kan. Orang tua kita kan ada yang eh, apalagi ibu atau ayah itu kan sudah mikirnya kan terlalu dalam ya buat anaknya. Kayak cuma Yeah. kas aja gitu tapi kan pasti akan dipikirkan dalam gitu walaupun biasa-biasa Yeah, aja yeah, dan yeah. pikiran gitu. Bagaimana nih Mbak Ayun cara memanagenya antara unek-unek di dalam dada, kalau diceritakan ke orang lain juga nggak keluarga, nggak enak gitu. Kalau diceritakan ke ayah ibu juga takutnya kepikiran kan ya maksudnya udah berumur juga gitu kan udah malah gimana. Tapi ini kan intinya tuh pengen diceritakan terus jalan keluarnya kayak gimana? Atau Mbak menceritakan tetapi Mbak mengolah perasaan atau gimana? Pertama ini untuk diriku sendiri ya, maksudnya untuk karakterku sendiri ya, bukan bukan untuk orang lain. Mungkin orang lain beda-beda gitu. Mungkin ada orang yang nggak bisa, ada orang yang prefer buat cerita, ada orang yang prefer buat mendem gitu kan. Nah kalau aku tuh emang tipe orang yang prefer buat aku sendiri aja gitu, nggak usah diceritain gitu. Karena nggak bisa, susah juga mau ngomongnya gimana, terlalu banyak yang aku pikirin gitu Mbak kalau mau cerita ke ibu tuh gimana nanti ya itu tadi yang kata Mbak Ica pasti ibu kepikiran jauh-jauh padahal padahal aku tipenya misalnya sedihnya saat itu ya udah saat itu aja nanti 2 jam 3 jam setelahnya tuh udah happy lagi gitu sedangkan kalau orang tua nggak bisa kan. Jadi kadang tuh paling orang itu mendengarkan cerita kita tuh kayak kasihan banget sampai pikiran kasihan itu Iya
banget orang tua udah pancung banget pikiran, kita tuh udah have fun gitu, udah Kita udah happy kan. udah Eh, dan walaupun misalnya masalahnya belum selesai, tapi kita tuh udah bisa netralisir perasaan, oh ya udah ya aku punya masalah ini biasa aja gitu kan. Tapi saat kita iya. coba, orang tua udah mikirin macem-macem gitu kan. Iya, makanya itu juga yang aku tahan biar nggak cerita gitu ke orang tua. Emang berat banget sih awal-awal lahiran tuh berat banget secara psikologis kita hormonnya tuh kan emang berubah kan. Itu juga yang bikin kita jadi gampang sensitif, gampang ngerasa sedih. Aku juga ada lah masa-masa kayak gitu banget. Mana pas itu Mas Bayu juga lagi berat kuliahnya, lagi banyak kuliah, ujian, gitu-gitulah namanya PhD, pressure-nya tinggi. Itu waktu itu ya apa yang aku lakuin ya? Ya itu sih Mbak, lama-lama juga senang sendiri, gimana ya? Ya sama anak sih terutama. Kalau kita main-main sama anak gitu kan terus jadi seneng gitu-gitu. Terus kalau jenuh misal, tapi ya ini karena aku juga tipe orangnya yang kalau mau refreshing tuh nggak harus keluar rumah. Jadi kadang sekedar sekedar baca baca sesuatu yang lain misalnya aku nggak sebelumnya nggak pernah baca gitu misal ya apa aja lah itu udah jadi refreshing kayak gitu-gitu. Terus kalau yang tadi pertanyaan eh, gimana memanage pas waktu kesini sendiri ya, hamil kesini sendiri itu apa yang buat yakin gitu 8 bulan. Ha. Pas besar-besarnya gitu ya. Ya Allah. Nah itu mungkin juga gak lepas dari aku kan sebelumnya udah 2 kali kan keluar. Pas pertama ke Swedia, yang kedua ke Jepang itu. Jadi dari situ ya udah lebih ada gambaran gitu di luar negeri kayak gimana. Apalagi kan sekarang ada suami, jadi nggak sendirian juga. Dari situ ya lebih yakin aja sih. Terus emang dilanya aku sama suami mau orangnya nekat aja. Maksudnya kita juga nggak tahu gimana ngerawat anak, nggak tahu gimana lahiran tuh kayak gimana. Tapi ya yakin aja, insya Allah kan Allah selalu ini ya, selalu ada dan melindungi dan beri pertolongan gitu doang yakinnya. Uh, Karena waktu itu mikirnya kalau lahiran di Indonesia nggak sama suami juga nggak mau juga. Mbak ngatur, maksudnya gimana cara Mbak untuk agar intinya orang tua kan mesti orang tua kan berat ya ngizinin. Mm-mm. Ya memang itu harus diizinin soalnya kan karena ya mau dengan keputusan keluarga Suami. istrinya Mbak seperti itu kan pasti Ah, orang ah. gimana pun ya mesti harus ya udah gitu. Tapi Mm-mm. malah emosi orang tua, malah rasa kasihan orang tua kepada kita gitu. Kayak intinya, tuh anakku apa anak pertama terus udah hamil gede juga ya Allah sampai ke luar negeri gini 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 gitu. Gimana Mbak sama cara komunikasinya ngatur Iya, ngatur ngatur perasaan ibu ya terutama ibu ayah gitu. iya, ya yang bisa kita lakuin sih paling nunjukin kalau, Hah? Semutan. Oh. Yang bisa kita lakuin ya paling nunjukin kalau kitanya kuat sih Mbak, palingan. Kitanya di sini baik-baik aja, kitanya udah siap buat lahiran, udah tahu prosedur di rumah sakitnya kayak gimana, apa yang harus dilakuin. Kita ceritain aja detailnya, kan dari situ orang tua bisa nilai kan. Oh, nih anak udah siap. Oh, nih anak senang-senang aja kok di sana gitu. Meskipun aku tahu setelah aku melahirkan, bahwa dulu sebelum aku melahirkan tuh ternyata ibu kepikiran banget sampai sampai kayak sedih gitu loh. Ya Tapi lah. itu kan sesuatu yang kita nggak bisa kontrol kan. Kita bisanya cuma berusaha buat nunjukin kalau kita baik-baik aja di sini. Nggak ada yang perlu ditakutin. Kita nggak bisa ngontrol emosi orang, apa maksudnya nggak bisa Ah, ngontrol pikiran orang, nggak iya, bisa emosi orang, tetapi kita ada apa bisa untuk eh, melakukan hal-hal yang istilahnya dalam teori itu bisa mengurangi emosi atau apa hmm, hmm, pikiran nggak tahu akan bisa berdampak ke ya. mood atau enggak gitu. Ya, jadi caranya itu menyalurkan energi positif. Kalau kitanya positif kan orang lain juga bakal ikutan positif kan, nular. Apalagi antara ibu ke anak. Saya aku ke ibuku. Kalau akunya tenang atau akunya sedih kan ibuku kerasa kan.
Jadi kitanya juga sebisa mungkin yang tenang, yang happy. Itu kebingungan dan oh gitu kan ya, tapi ya tetap senyum, gitu kan? Pikiran kita kan mungkin Oh, kita kalau tapi aku lagi, kan kalau aku lagi sedih tuh nggak telepon sih Mbak, yang jelas. Kalau misalnya ibuku telepon gitu, nanti dulu aja. Nggak aku angkat, nanti dulu aja. tapi yang penting tuh komunikasi sama orang tua itu harus intens ya Mbak. Maksudnya kan namanya jauh juga ataupun kita sudah nikah gitu kan. Pasti harus komunikasi harus intens biar orang tua nggak mikir apa-apa gitu, nggak kepikiran gitu ya. Mbak, durasinya telepon satu hari atau satu hari sekali atau bagaimana? Enggak sih, kalau udah punya anak, apalagi akunya udah ngampus nih. Kalau sama mama mertua, karena mama kan sendiri ya, itu emang hampir tiap hari sih. Kalau sama ibu, yang telepon paling seminggu sekali, sisanya paling WA-an. Maksudnya Gitu. komunikasinya juga harus telepon. WA apa Oh, jalin iya, WA, WA. komunikasi kan? Paling Ya. ya, iya sehari, kadang 2 hari sekali, tuh nggak baik ya. Tapi kan kita ada grup itu loh Mbak, kan kita ada grup juga kan, grup keluarga. Jadi nggak apa namanya, ya langsung share di situ aja. Kadang sekedar share foto, share apa gitu doang. Kalau lagi, karena di sini tuh susahnya beda jam. Kan kita beda 5 sampai 6 jam kan. Aku pulang kampus, orang tua aku udah tidur. Orang tua aku bangun, aku lagi di kampus. Kayak gitu susahnya. Iya, iya, benar, benar, benar. Tapi kalau kita kayak nge-share foto, nge-share video anak itu kan menurutku juga apa ya usaha untuk berkomunikasi juga sih Mbak. Kalau Iya, iya sih. Mm-mm. berkomunikasi sama orang tua gitu. Komunikasi juga sih. Gitu deh. Iya, apalagi ya aku boleh ya agak ini udah mau habis nggak sih waktunya Mbak? Kamu Alah ya udah ngobrol aja sih. ah gini Mbak, ke Mbak memutuskan nih ya saat di Belgia kan eh, Mbak belum maksudnya belum kuliah maksudnya dalam arti berangkat itu bukan karena Mbak udah Aku keterima kerja kan mm, anak mm, tapi pas di Belgia kan Mbak udah beberapa waktu menjalani hidup di sana terus ah, untuk mengambil keputusan untuk Mbak oke aku harus S3 oke walaupun aku udah punya anak dan juga suamiku kerja atau S3 di sini aku juga harus S3 gitu apa dasar Mbak eh, memilih memilih apa pilihan seperti itu, misalnya memilih jalur Mbak S3 dengan keadaan seperti ini. tadinya aku emang S3 tuh cita-cita sih Mbak. Dari dulu emang suka sekolah kan. Pertama itu. Suami juga tahu, akunya suka sekolah, keluarga besar juga tahu. Terus setelah punya anak, akunya sebenarnya berubah gitu. Maksudnya ngelihat dari suami kok S3 tuh ternyata berat, bebannya berat, juga sibuk. Akunya yang sebenarnya mundur, udahlah aku nggak usah S3 aja gitu. Nanti aja S3-nya entah di Indonesia apa gimana gitu kan. Terus suami ngasih masukan, ayo nih kesempatan di sini, mumpung masnya juga lagi S3, bisa bareng-bareng gitu. Nanti kalau takutnya setelah kita udah pulang ke sini, akhirnya kepengen gitu S3 ke luar negeri, malah berat. Antara harus ninggal keluarga, atau anak udah makin gede, itu kan makin berat. Nah ini sebenarnya kesempatan gitu. Itu juga yang jadi pertimbangan. Terus yang kedua akhirnya jalan tengahnya, ya udah coba aja apply beasiswa gitu. Doanya bukan minta diterima, mintanya yang terbaik aja. Kalau mau terbaik buat keluarga, terbaik buat anak, terbaik buat kita semua ke depannya gitu, nggak ada yang keganggu. Ya semoga Allah mudahkan. Tapi kalau emang nggak baik, ya udah nggak, jangan dilolosin gitu tuh. Jadi lebih baik. Nilainya keterima. Jadi ya udah dijalanin. Itu juga sih penguatnya Mbak. Karena kalau lagi S3 gini aku juga pernah yang kayak gitu sampai ih ngapain sih aku susah-susah S3 gitu.
enakan juga ngurus anak keurus gitu mikirnya ya, anak keurus dengan aku full di rumah gitu. Cuman itu lagi balik lagi ke situ Mas Bayu juga nguatin ya kan kita dulu mintanya bukan minta diterima, kita mintanya yang terbaik. Daftar juga nggak expect harus keterima atau lebih baik keterima juga enggak gitu, bener-bener loss gitu tuh Mbak. Gitu. Jadi ya itu nguatin sih, oh berarti kita dikasih Allah keterima ya insya Allah itu baik buat kita semua dan kita bisa ngelewatin itu gitu. Dan aku ya Mbak, ini pengalaman juga sih saat pikiran dewasa itu kapan ya? Saat apa? Saat pikiranku dewasa. Jadi dulu masa-masa SD, masa-masa SMP gitu kan kita mikirnya kan gitu kan pas sekolah gitu mikirnya kan kayak ya Allah misalnya ini ya Allah kita ikut lomba ya Allah semoga saya juara 1 gitu kan. Mesti doain. Tapi saat aku udah sampai dewasa dan juga dan kuliah juga udah sering banget dan apa sampai saat ini kalau seperti itu moga-moga itu aku mikirnya gini kadang aku tetap usahanya yang terbaik ya versiku gitu dengan situasi yang ada gitu misalnya situasinya nggak bisa ya udah aku ya cuma seperti itu gitu tapi aku tetap berdoa memang seperti Mbak yang katakan benar ya Allah paling akan yang terbaik kalau soalnya kita nggak tahu yang terbaik yang Nggak tahu. doa yang itu kayak gitu Mbak kalau aku kan dulu orangnya tuh kayak pas kecil-kecil itu kan pas masa kecil itu kan kayak perfeksionis ya maksudnya kayak ada ambisinya untuk kayak lu aku cukup pengen lo juara ini gitu kan mikirnya kan sama kayak gitu dengan berjalannya waktu tuh aku mikir ternyata ya aku dengan merubah doa yang ternyata kita sama doanya seperti itu itu kayak intinya tuh kayak emosi kita tuh lebih stabil terus gak terlalu berpikiran terlalu beban banget beban banget jadi itu nanti lebih enjoy jalaninya gitu kan tapi kenapa malah ya yang kita doa itu sering banget dikabulkan gitu maksudnya yang terbaik itu ya yang terbaik yang pikiran kita terbaik itu pasti ternyata pikiran kita terbaik itu juga yang terbaik untuk yang terbaik ya gitu maksudnya Gusti Allah yang mana ya yang terbaik itu ternyata ya sama sering kayak nah ngatur emosi itu menurutku penting juga untuk kesehatan mental kita ya Mbak maksudnya agar kita nggak terlalu ekspektasi terlalu tinggi terus nanti keadaan saat kita nggak gitu betul sepakat itu pikiran saat dewasa udah dewasa sudah jadi bu dosen ya lo udah 29 terus apalagi ya apa ya coba Mbak kasih statement terakhir nih udah 55 menit kasih tips dong tips apa nih terserah lah tips apa ya mungkin gini. buat mau bangun ya udah itu tadi ya yang mau diucapin sama satu lagi tipsnya harus gimana cara untuk menjaga harmonisasi yang tadi kita bahas itu lombang antara kerjaan anak keluarga perkawinan pernikahan sama tips yang tadi yang Mbak minta. Iya, aku jadi lupa. Paling untuk menjaga harmonisasi itu yang pertama ya kita harus, aku baru belajar juga sih kemarin baru baca. Pertama kita harus tahu betul prioritas kita apa. Kalau sebagai perempuan, sebagai ibu istri, prioritas pertama itu kan suami, kemudian anak, pekerjaan itu ke 4 atau 5 gitu. Jadi emang pertama suami anak. Yang kedua, kita harus hadirkan saran tips ya, hadirkan diri kita sepenuhnya di waktu yang seharusnya. Jadi waktu kita untuk bekerja, kita hadirkan diri kita sepenuhnya buat bekerja.
waktu kita udah di rumah, kita dedikan kita sepenuhnya buat keluarga kita gitu. Jadi bukan durasinya yang misalnya kita bekerja 9 jam, itu belum tentu lebih baik daripada kita bekerja 7 jam. Kalau kita bisa bikin 7 jam itu optimal, produktif, fokus, itu hasilnya seringkali lebih baik daripada kita bekerja lebih lama kesannya, tapi sebenarnya kita nggak full di situ. Gitu juga dalam mendampingin anak. Mungkin kita kadang ada sebagai ibu bekerja tuh perasaan bersalah gitu ya, udah ninggal anak gitu, nggak bareng-bareng. Tapi sebenarnya asal kita bisa maksimalkan 2-3 jam kita bareng anak, nah kita benar-benar hadir, itu kan ke anak juga insya Allah jadinya lebih baik gitu, lebih berkualitas. Itu aja sih. Tapi aku juga nggak tahu kan hasilku gimana gitu, anakku gimana. Tapi sejauh ini alhamdulillah aku sama Rafka deket banget sih Mbak. Anaknya juga gampang dikasih pengertiannya karena selalu coba dikomunikasi, diajak ngobrol hati ke hati gitu. Kita wanita karir. Oh? Semangat buat kita wanita karir. Iya, semangat. Kita dong yang menyemangati kita. Oh, menyemangati apa ya? Ya bismillah aja, semangat ya. Aduh, Mbak Ici ya lebih bisa. Ya enggak lah, aku enggak segitunya juga. Iya, person to person sih, soalnya personal banget gimana cara buat menyemangatin. Tapi apapun itu, yang pilihan yang udah kita ambil, bismillah, jalanin, selalu minta pertolongan sama Allah. Pasti ada bantuan dari Allah. Gitu aja. Ya. Iya. Oke, makasih untuk menghubungin waktunya. Di sana berarti sekarang jam 6 ya? Jam 6:30 pagi. Ini apa ini biasanya? Hah? Jam segini? Lagi paling kalau hari-hari biasa ya lagi persiapan ngampus. Ini mau ngampus? Oh enggak ya? Oh iya. Hari ini Sabtu. Oh, iya. Dan juga pernah ya. Oke deh, buat Rafka, Tante, sama makasih Mas Bayu sudah dikasih waktu Mbak Ayu untuk berkomunikasi. Iya, aku juga seneng Mbak ngobrol-ngobrol lagi. Kita sudah lama tidak berjumpa secara fisik ya. Iya. Terima kasih Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.